Halo, lagi bersama gue di channel YouTube Lintasan Official Channel terkece dan terkeren cuy. Halo semuanya, berbalik lagi bersama gue. Sudah rada lupa, sedikit lupa. Atau gue nggak tahu nih masih kaku atau enggak gitu. Karena kita sudah masuk di bulan puasa. Puasa kedua ya. Puasa kedua aja ini aja. Puasa kedua di gue lagi bikin video ini. Mungkin ini bakal diupload besok di malam minggu buat kalian, nemenin kalian buat ngabuburit, atau mungkin kalian mau kemana gitu, atau mungkin kalau kalian gak mau ngabuburit macet, ya udah nonton aja langsung Little Sal Official channel terkece dan terkeren cuy. Gimana puasa kalian? Raweh udah aman semuanya? Masih aman lah ya, janganlah yang belok-belok dulu warteg, jangan lantar tengahan gitu, maksudnya enggak bercanda. Gua gak mau ngasih lo buat menjerumuskan gitu, cuman baik lagi ya personality lah ya. Oke, konten kali ini gue mau bikin konten reaction tentang apaan aja, gue juga nggak tahu dimana. Mungkin tertawa terbahak-bahak dulu kali konten ini. Langsung aja masuk kontennya kali ya. Sebelum masuk kontennya jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, sama share deh teman-teman lo. Oke, go to the content bro. Konten pertama dari siapa? Ibu ini lagi ngebahas pembahasan rahasia yang nggak boleh orang dengar. Just a normal day Mampang. Malah podcast jeder katanya. Emang ya kalau misalnya ini gue nggak, emang kalau misalnya ibu-ibu juga kalau ngobrol selayak ke bapak-bapak juga kadang ya, kalau bapak-bapak mungkin tahu tempat gitu, kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh anjing, gue nggak tahu ya beda orang gitu, tapi rata-rata kalau misalnya udah ngobrol tuh, misalnya udah ketemu yang klop, mungkin lu juga atau gue juga gitu, kalau udah ketemu yang klop kayak lupa waktu cuy gitu, kayak lupa waktu dimanapun, bahkan jangankan di pinggir busway gitu, mau di belang kandang kambing juga, kalau misalnya emang udah klop, udah ngomongnya udah enak gitu, udah sefrekuensi, ya cuek aja. Kita lihat kemana dah. Sengaja banget di tengah, sengaja banget di tengah jalan biar suaranya nggak sampai bocor. Biasanya lagi ngomongin tetangga sebelah tuh. High level gosip ini. Anjing, high level gosip. Elit global dia. Ini masuk dokumen Einstein ya. Next. Udah di fase nggak pegang duit dikit, mikir-mikir apa gue jadi LC aja ya. Sebelum memutuskan terjun ke dunia itu, berlatih dulu mbak. Coba tes sederhana ini dulu. Terong tahu kan? Nah itu coba celupin WC, lalu masukkan air garam, lalu masukkan ke mulut. Kalau dirasa siap, silakan daftar ke tempat karaoke terdekat. BTW Lombok sekilo cepeceng, wajib nyanyi 1 jam. Minyak goreng 2 liter 40.000, setengah jam nyanyi, itu pun harus dipegang-pegang susumu sampai memar. Saran serius, kemudian berdoa, Tuhanmu memberikan kaya raya, mintalah maka kau akan diberi. Anjing, susumu sampai memar. Kita lihat kemana. Lagi ya, gue mau ngasih tau nih, lu tuh jangan ada-ada aja gitu, kayak oke, lu ada di situasi yang kayak mungkin lagi di titik terendah gitu, entah itu lu ekonomi lu lagi nggak, lagi nggak stabil lah bahasanya. Tapi kan please banget kalau misalnya lagi di fase ini tuh jangan berpikir kayak oke, lu mau, semua orang mau nyari jalan keluar gitu, semua orang nggak mau ada di posisi kayak gitu, tapi jangan sampai lu nyari alternatif yang sampai ngebunuh diri lu atau ngebunuh masa depan lu gitu. Menurut gua gitu, itu kan harga diri lu ya. Balik lagi, kalau misalnya emang lu maunya kepepet terus lu cuma instan, ya mungkin gitu ada pemikiran kayak gitu. Tapi boleh ada pemikiran, misalnya kadang-kadang aja ada pemikiran kayak gitu, tapi coba deh lu lu evaluasi lagi, lu berngongin lagi, lu pikir lagi gitu. Bisa aja lu kerja banyak cuy zaman sekarang mah. Oke, kerjaan susah, tapi bisa nggak jangan sampai kayak gitu maksud gua. Itu sih. Kita lihat komenannya. Suka banget sama sarannya, nasihatnya pakai perumpamaan tegas banget, maksudnya asik. Pria menyelamatkan wanita, real king. Lanjut LC aja, pilihan bagus, mabuk keturutan dibayar lagi gas. Jangan ya, gue mah ngasih doang, kasihan lu nya. Jangan sampai udah miskin di dunia, miskin juga di akhirat tuh kan. Bukannya gue sesuci atau apa ya, ini kan di bulan Ramadan, bulan 1000 kebaikan gitu. Oke, even gue juga seorang pendosa gitu,
tapi janganlah sampai kepikiran begitu gitu. Gue kasihan, mungkin ada orang tua lu berharap apa gitu kan. Itu janganlah, udah stop, banyak kerjaan, nah, cari-cari aja. Oke, kalau misalnya belum nyari ya udah ngojol aja gitu atau jual-jualan. Sekarang kan bulan Ramadan tuh banyak tuh misalkan yang jualan-jualan takjil, coba aja gitu. Kalau ada lu ngeliat sedikit peluang, ambil aja cuy. Next, 5 cara alam semesta ngetes lo sebelum rezeki datang. Dengerin nih, mungkin ada yang lagi di fase ini, nanti nextnya mungkin lo akan mendapatkan rezeki yang lebih besar atau yang tidak terduga, yang tidak unexpected lah. Next, tes pertama, hidup lo tiba-tiba seret tersempit, rezeki seret, jalan terasa buntu padahal lo udah berusaha. Percaya deh, ini bukan ditutup, ini lagi disempitkan supaya arah lo jelas. Pertanyaannya gini ya, sebenarnya ada benar ada enggaknya gitu. Menurut gua nih, my opinion, kecuali lo melakukan sesuatu hal yang bikin nyakitin orang ataupun itu jatuhnya karma gitu. Nah, balik lagi ketika lo benar-benar fokus untuk hidup lo, fokus untuk masa depan lo, fokus untuk tujuan lo itu, tapi lu nya tidak menyakiti orang lain, atau mungkin orang yang disakiti ini tidak berdoa untuk meminta kepada Tuhan ya, itu mungkin lagi di fase kayak gini rezeki yang akan datang gitu. Kalau misal emang lu nya seret abis itu lu ngelakuin pas sebelum ini lu ngelakuin hal-hal yang bikin orang sakit hati atau merugikan orang lain, itu kata gue mah bukan mau dapat rezeki tapi karmanya akan datang itu sih. Yang kedua, lo diuji secara mental dan emosi, gampang capek, gampang overthinking, pengen nyerah, tapi juga nggak bisa mundur. Rezeki bisa nggak datang ke mental yang rapuh tuh. Ini tentang latihan ketahanan. Hidup itu tentang bertahan, hidup itu tentang survive tuh. Siapa yang survive, dia yang sampai finish. Yang ketiga, tes ketiga, orang-orang mulai menjauh, ada yang pergi, ada yang berubah sikap, ada yang lagi sefrekuensi. Rezeki naik, circle harus dibersihin, bukan kehilangan, lo lagi disari ya. Orang tuh nggak mau kehilangan circle, mau rezekinya banyak gitu. Nih gue kasih tau ya, kalau emang circle lo ini energi itu nular, pertama poinnya di situ. Kalau yang kedua, kalau circle lo emang bagus, emang buat berkembang atau grow up, itu nggak apa-apa. Nggak mungkin ketika lo mengeluarkan sebuah ide untuk berkembang itu nggak mungkin dijudge, atau nggak mungkin halu, nggak mungkin lo bilang mimpi lo ketinggian, nggak mungkin. Karena apa? Lu lagi ada di positive vibes, positive circle lah bahasanya. Ketika orang ini bisa membawa lu untuk berkembang, itu beda lagi sama halnya orang yang gaweana ya gitu, bukan gua ini ya, tukang ngeluh gitu kan, terus habis itu playing victim, manipulatif, habis itu lu ada yang misalkan ada masalah sedikit merasa paling tersakiti gitu, atau enggak nggak pernah bersyukur tuh. Nah, orang kayak gitu misalnya lu join tuh, itu malah bukan lu malah jadi lu ngedengar lu misalnya ngebicara, dia pendengar yang baik, bahkan kasih masukan, tapi malah dia nasib. Nah, kalau dia nasib kayak gitu ya baik lagi ke diri lu nya berani nggak keluar dari circle lu yang mungkin yang negatif itu, atau mungkin lu masih mau bertahan, ya lu akan keikutan lah gitu. Jadi kalau berteman sama 10 orang kaya, lu akan menjadi orang kaya yang 11. Ketika lu mencari teman atau berteman dengan 5 pecandu narkoba, lu akan menjadi keenamnya gitu. Baik lagi ke dalam diri lu nya mau kayak gimana, kan personality gitu. Next, tes keempat, proses berapa lama dari yang lo doain lo udah yakin tapi hasilnya belum kelihatan. Kalau cepat karakter lo belum siap, yang besar butuh waktu buat kuat. Saat lo yakin kuat, percayalah rezeki besar datang bersamaan dengan kejutan tak terduga lainnya. Tes kelima, lo diuji untuk tetap baik saat sebetulnya lo bisa balas pakai emosi atau jahat, tapi lo pilih diam dan jaga hati. Ini biasanya rezeki dalam diam benar. Nih kita bahas yang keempat tuh ya. Nah, lo pasti ada yang ngerasa yang namanya stuck gitu. Stuck dalam artian gue udah melakukan semuanya gitu, gue udah on the track di dalam diri gue, atau on the track di jalur gue, tapi gue tuh belum kelihatan hasilnya gitu. Itu banyak tuh. Sebenarnya bukan masalah lu stuck, enggak, tapi emang semesta atau Tuhan lah ya, itu lagi ngebentuk diri lo gitu. Ya balik lagi, lu bertahan gak dalam situasi kayak gitu. Kalau lu nya nggak bertahan, lu nya orang yang nggak sabaran, atau lu nya pengen apalah gitu, pengen nyerah gitu, ya orang bakal rezeki lu bakal lebih menjauh gitu menurut gua kan.
Nah yang kelima ini apa ya, misalnya berarti sabar, sabar itu sabar. Bisa ada orang nih yang ngejatin lo, yang ataupun yang apa ya, dia yang ngejatin lah, ngejatin, nyakitin, atau even dia yang merugikan diri lo, itu bisa pengen lo balas atau cara yang jahat pun bisa aja gitu, mungkin lo kepikiran atau apapun. Tapi balik lagi gitu, kayak kalau bagi gue ya, gue ngapain buang-buang waktu ngurusin hal begitu gitu, yang gak begitu penting. Lebih baik energi lo pindahin ke hal produktif gitu, itu lebih enak daripada lo harus ngebales ngapain. Udah cukup, udah gue cukup tahu, langsung gue kasih space, gue langsung pasang decision marking, gue langsung fokus ke dalam tujuan hidup gue gitu. Kalau menurut gue, daripada lo harus ngebales ngapain gitu, energi lo jangan dibuang-buang cuy. Energi itu investasi, dan daripada lo ngeladenin, lo nggak perlu ngeladenin gitu. Jadi stay high value aja. Lo harus benar-benar harus selektif, harus benar-benar ngejaga mana yang benar-benar lu bisa ngasih energi ke dia dan mana yang enggak gitu. Nggak apa-apa kok, nggak masalah mau temen lu satu atau dua gitu, nggak masalah. Yang masalah itu ialah ketika lu bertahan di circle yang salah atau di lingkungan yang salah gitu, padahal lu pengen berkembang gitu. Itu yang salah. Next, di luar nalar, Kinets ini ngatain orang Indonesia seperti monyet. Nggak disangka malah pada pilih peran. Emang netizen Indo tuh the best lah pokoknya, lu diledekin diketawain aja ya kan. Netizen Indo pelanggar final gosok. Lihatlah foto keluarga Indonesia ini, semua orang duduk bersama dengan gembira di hutan. Gue yang paling ini, titik paling imut. Ganti yang ini aja, ini Indonesia banget anjing. Aku yang ini ya, soalnya masih lajang tangguh. Oke gini ya, soalnya aku introvert. Kalian yang mana guys? Aku yang ini ya, kalem otw, jangan pada makan dulu, tungguin asik anjing. Lu mau ngatain orang Indonesia tuh mental tuh udah di atas rata-rata orang Korea. Next, last. Ibu ini menjadi panik usai kehilangan uang 5.000 di SPBU saat bahan bakarnya habis. Siapapun kamu yang bayarin ibu ini, semoga rezeki lancar, rezeki yang ada ke kamu. Banyak-banyakin berbuat baik. Udah istilah sistem tabur tuai aja itu menurut gue ya. Gak usah perhitungan, gak usah nggak jelas gitu. Jadi lu ikhlas aja, masalahnya sih lu ikhlas. Lagi antri bensin di jalur motor, cuaca panasnya lagi terik banget. Di depan ada ibu-ibu pakai motor tua boncengin anaknya yang masih pakai seragam SD. Pas sampai di depan pom bensin, di depan mesin pom, si ibu nanya pelan ke gue, sih mas bisa isi 5.000 aja nggak, jarumnya udah mepet banget takut nggak nyampe rumah. Bisa bu. Pas mau bayar si ibu rogoh kantong daster, mukanya langsung pucat. Dia turun dari motor cari di sela-sela jauh sampai buang atas kecil, uang 5.000 nya nggak ada. Si ibu mukanya udah mau nangis, malu campur bingung karena di belakang antrean udah panjang. Ibu kenapa uangnya hilang ya? Bentar ya nak, ibu cari dulu. Tadi kayaknya ibu taruh sini. Petugas pomnya udah mulai agak nggak sabar karena macet. Akhirnya si ibu bilang ke anaknya, nah maaf ya kita tutup motor aja ya ke rumah, uang ibu jatuh kayaknya. Anak itu mengangguk kamu sambil bilang, iya bu nggak apa-apa, kakak kuat kok, bantu dorong. Jujur dan anak kecil ini ngomong gitu di tengah panas terik, rasanya ada yang patah dalam hati. Patah di dalam hati aku. Pas ibu mau nuntun motornya keluar jalur, aku langsung maju dan bilang ke petugasnya, mas isin full tank motor ibu ini sekalian sama motor saya, nanti bayar di aku. Ibunya kaget banget sampai gemetar pegang setang motor. Jangan mas, jangan, kebanyakan kalau full tank saya nggak bisa ganti. Kalau sudah diganti bu, ini titipan rezeki. Ini titipan rezeki buat adiknya biar nggak kepanasan nonton motor. Sehat-sehat ya bu. Pas aku selesai isi bensin, aku lihat si ibu berhenti sebentar di pinggir jalan mengusap air mata sambil keluar anaknya. Kadang kita lupa nominalnya bagi kita. Cuma harga sekali parkir di mall bisa jadi penyelamat fisik dan mental seorang di hari itu. Gila. Gini gimana ya? Bagi gua ini keren sih, keren. Gua sampai gak bisa ngomong gitu. Apa salah gini, mungkin buat teman-teman juga yang lain gitu, please banget kalau emang ada yang ada yang lu ngeliat di depan mata lu, mungkin ada lagi kesusahan atau apa, bantu aja semampunya, seadanya lu gitu. Apa salahnya ngulurin tangan gitu. Lu jangan kayak diem cuek kayak bodo amat gitu. Karena event lu bodo amat, nanti lu bakal ini tuh
lu bakal dibalas nanti ketika lu susah. Sumpah, hidup itu transaksional cuy. Lu ngelakuin kayak gini, dibalasnya kayak gini gitu. Mungkin dibalasnya sama, syukur-syukur. Kalau dibalasnya lebih parah, mau ngomong apa gitu. Jadi please lah, kalau emang lu harus tanamin sifat empati lu, empati ya dalam artian empati lu dalam diri lu. Jangan simpatinya aja, simpati itu hanya rasa kasihan tapi lu nggak relate. Tapi ketika lu empati, lu benar-benar ngulurin tangan buat orang itu. Jangan berpikir buruknya dulu. Lu kalau udah ada niat baik, ya udah lu jalanin aja gitu. Nggak perlu lu harus kayak gitu. Lu nggak perlu harus ngomong harus netting atau apalah. Kalau emang lu mau bantu ya bantu gitu, dengan ikhlas, dengan tulus. Gue mau bantu lu tanpa harus perlu kayak wah gue biar dilihat nih ada juga orang kayak gitu dong, ada yang harus ujian lah atau harus validasi kan. Tapi ketika lu bantu tanpa lu mengharapkan something gitu, something from people lah, itu bagi gue lu keren sih, lu hebat gitu. Lu benar-benar adab dan moral lu itu di atas rata-rata, attitude lu bagus, itu yang bakal disukai banyak orang. Walaupun semua orang lu nggak bisa menyukai, lu nggak bisa apa ya, lu manusia itu nggak bakal bisa semuanya suka sama lu. Even orang ini pasti banyak orang yang respect sama lu dibanding orang yang respect, karena dari dalam diri lu nya aja itu udah benar gitu. Gitu sih guys, gitu aja konten dari gue sih. Malam minggu ini sehat-sehat buat lu semua, semoga puasanya pada lancar. Terus istri yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya cepat sembuh. Terus semuanya teman-teman mungkin yang lagi ada di fase berpikir kayak dunia ini kurang beruntung, jangan berpikir gitu. Jangan yang please banget ketika lagi ada masalah berpikir yang positifnya aja. Oke? Semua itu bakal ada fasenya kok. Ini tuh hidup tuh cuma fase. Lu mungkin lagi ada di fase lu lagi dibentuk diri lu sama Tuhan. Nanti bakal nextnya pasti ada kebahagiaan di dalam hidup lu. Oke? Kita semangat untuk semuanya. Sehat-sehat, jaga kesehatan.